Mari kita menghadap kepada Tuhan, mohon bimbingan untuk live streaming pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahwa kami semuanya ada di tempat ini untuk melaksanakan live streaming ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, ini semua bukan oleh karena diri kami yang baik, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing terpanggil untuk mendengar akan firman Tuhan Yesus, menerima berkat dari Roh Kudus, bimbingan, penyertaan pimpinan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami menyerahkan ke dalam tuntunan kuasa kasih Kristus, baik para yang melayani saat ini, baik itu Pak Edi Mulyono selaku imam, Pak Wibisono yang akan menyampaikan firman, demikian pula Pak Dwi Cahyono, Bu Edi Mulyono, Pak Abu Nadir, Pak Hasani, dan juga semua yang bekerja untuk multimedia. Kami percaya melalui penyerahan kami, Roh Kudus campur tangan dalam segala hal untuk melancarkan apa yang kami lakukan ibadah pada malam hari ini. Kami juga memohon berkat bagi sarana prasarana, termasuk di dalamnya listrik dan juga wifi. Kiranya Roh Kudus juga campur tangan agar kelancaran pelaksanaan ibadah ini di dalam rengkuan kasih Kristus. Demikian kami berdoa, memohon dan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman-Nya dari Markus 9 20 sampai 24. Ini doa pengakuan dosa ya. Mbak Nadir nanti yang doa pembukaan, yaitu yang doa syafaat dan penutup. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Bapa di surga yang telah menyertai kehidupan kita dari waktu ke waktu sampai malam ini. Oleh karena itu layaklah dipuja dan dipuji bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Mari kita angkat pujian, Kupuji Engkau di antara umat-Mu. Engkau di antara umat-Mu, di tengah jemaat Tuhan menyanyi. Pada kuasa bila umat-Mu berkumpul, memuja dalam kesatuan. Tinggikan Dia bersama-sama, muliakan Dia bersama-sama, memuja dalam kesatuan. Bisa Roh Allah, bisa Roh Allah, penebus dosa, turun ke dunia. Hanyalah satu nama
Allah yang Maha Kasih itu telah sempurna menebus dosa kita. Namun keberadaan kita masih sering kali mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membawa segala dosa-dosa kita di muka Tuhan Yesus. Kita aturkan. Bila kita telah menyadari akan segala kekurangan dan dosa kita, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita di dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kehilangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, ya Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Di malam hari ini kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulainya, berkenanlah kami untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa yang telah kami perbuat. Kami menyadari ya Bapa, dalam kehidupan kami banyak dosa-dosa kesalahan yang tidak berkenan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni, menguduskan kami satu persatu ya Bapa, sehingga malam hari ini ibadah kami bisa berkenan kepada-Mu. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, dengan pengampunan ini, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan penuh hormat dan penyembahan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
Saudaraku, marilah kita bersorak-sorai bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan himne pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Perkenankan Bapa pada malam hari ini, kami bersama para hamba-hamba-Mu, Bapak Wibisono, Bapak Edi Mulyono, Bapak Dwi Cahyono, Bapak Gunawan Wibisono, Bu Titin, juga anakmu pribadi, juga Koko, juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami berlutut kembali di hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan puja dan puji syukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Malam ini kami boleh beribadah bersama-sama saudara-saudara kami. Tuhan, kami telah menerima pengampunan yang berasal dari-Mu. Kami yakin dan percaya malam ini hulayakkan dalam peribadan ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Wibisono yang hendak akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi, mengujikan, menguduskan dalam kehidupannya. Begitu juga saudara-saudara kami yang lain yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik Bapak Edi Mulyono yang menyampaikan firman, begitu juga yang doa syafaat. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Ibadah pada malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kami pasrahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai ruangan ini, hati kami. Semuanya Tuhan kami pasrahkan kepadamu. Inilah Tuhan doa kami. Amin. Saudaraku, kita bersama hendak membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita mohon melalui pujian, penuhi kami dengan firman-Mu. Nomor 237.
kita berdoa. Penuhi kami dengan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi hidupku. Manusia tanpa firman seringkali jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, layakkan kami membaca firman peparing malam ini dan merenung-renungkannya melalui hamba-Mu Pak Wibisono. Biarlah kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu dan kami boleh menuju kehadirat-Mu yang kudus. Bersabdalah Tuhan Yesus, berkaryalah ya Tuhan Yesus dalam karya Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh kebahagiaan setelah ibadah. Matur nuwun, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya, amin. Firman-Nya dari Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 20 sampai 24. Markus pasal 9 ayat 20 sampai 24. Yang demikian sabdanya. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawab Yesus, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sampai di sini sabda Tuhan. Shalom Alaikum Bishem Yeshua Mashiach. Shalom, Sen, Malaysia. Damai sejahtera Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, dan yang senantiasa menolong dan berkati kehidupan kita semuanya. Amin. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena kuasa dan kasih Allah yang sangat luar biasa bisa kita rasakan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan, mengumuli firman Tuhan, bagaimana kesaksian firman malam hari ini tentang kisah dari seseorang di situ yang menyebutkan anaknya yang mulai kecil sudah kerasukan setan, dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau dapat." Ada 23 tadi itu dijawab akhirnya. Ya, katamu bagaimana? Jika engkau dapat, bahwa tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kata-kata mustahil ini kan adalah suatu kata yang seolah-olah tidak mungkin terjadi. Mustahil itu adalah artinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau tidak dapat terjadi.
Dan ini memang diberikan oleh kuasa jahat kepada setiap orang. Perasaan tidak percaya, perasaan tidak mungkin itu akan bisa dialami hidupnya. Terlebih di tengah-tengah kita, bangsa kita yang saat ini, di lingkungan kita saat ini sedang diancam oleh wabah corona yang menjalar di seluruh negeri termasuk di tempat kita ini. Apakah kira-kira itu mustahil bagi orang yang percaya kalau kita juga diselamatkan oleh Allah? Iblis pasti memberikan serangan, itu tidak mungkin itu. Pasti nanti kamu akan kena juga. Pasti kamu akan kena virus juga. Itu akan selalu digaungkan iblis untuk menimbulkan rasa ketakutan, untuk menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kita terhadap Allah. Sama dengan firman tadi itu. Ketika kita mengalami sakit, banyak yang mengatakan, wah, nggak mungkin lah, mustahil itu untuk disembuhkan karena penyakitnya parah gitu. Apa tidak terjadi seperti itu? Ketika kehidupan kita digoncang karena ekonomi, karena keluarga, tidak mungkin itu bisa ditolong, mustahil bisa diselamatkan. Nah, kata-kata seperti inilah yang akhirnya membuat orang lebih drop, memberikan orang lebih patah semangatnya, membangkitkan orang, membuat orang ini semakin tidak memiliki kepercayaan. Nah, kalau kita lihat seperti tadi di firman tadi dari Markus 9 tadi, betapa luar biasa karya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan di situ. Ketika anak itu melihat Tuhan Yesus, dia sudah, setannya di dalam sudah meronta-ronta, dia sudah memberontak. Ya, berarti kan yang katanya orang di luar tadi tidak mungkin anak ini sembuh karena kerasukan setan, tapi kita dihadapkan dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan Yesus, apa yang menjadi kekhawatiran manusia, apa yang menjadi kegelisahan orang-orang di sekitarnya situ, ini tidak terwujud. Justru di situ Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Jadi memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, semua mungkin karena Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Demikian juga kita. Tidak ada mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau berlindung pada Tuhan Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus, apakah janji Tuhan Yesus tidak akan digenapi? Gitu? Apakah kuasa Tuhan Yesus melalui firman yang ada dalam Alkitab itu tidak akan diberikan pada kita? Asal kita ini betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus, asal kita ini betul-betul mendekat, melekat pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan atau melepaskan kita. Walaupun kita seandainya kita jatuh pun, kita tidak dibiarkan tergeletak, kita pasti ditopang. Cuma kadang-kadang kekhawatiran yang ada dalam diri setiap kita ini yang membuat kita menyangkal akan membatasi akan karya Allah. Kita lupa kalau Tuhan Yesus itu adalah maha segalanya, maha kuasa. Dia yang berkuasa memberi, dia berkuasa mencabut juga. Dia berkuasa memberikan orang sakit, dia pun juga berkuasa untuk menyembuhkan. Jadi ini adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita tidak membatasi kuasa Allah. Firman Tuhan sangat jelas sekali. Bagaimana ketika orang-orang Israel, ketika hidupnya melenceng, menjauh dari Tuhan, ya pasti mara bahaya, sakit penyakit, kegagalan, ya toh, kalah perang, dijajah, itu pasti terjadi. Tapi ketika bangsa Israel ini mau bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, Tuhan melihat hatinya, dipulihkan lagi mereka. Demikian juga kita. Kita jangan sekali-sekali membatasi karya Allah. Dan ini memang terjadi kegenapan firman yang diberikan pada kita saat ini.
dengan adanya wabah yang melanda dunia, ini adalah kegenapan firman. Kalau kita mau baca di kitab Wahyu kemarin, beberapa waktu yang lalu itu, ya memang sudah diutus itu. Ya, orang yang menunggang kuda warna hijau dan kuning. Penunggangnya adalah maut. Ya, dia diberi kuasa untuk kerajaan maut, untuk membinasakan seperempat bumi. Dan ini digenapi. Nah, yang dibinasakan adalah orang-orang yang memang hidupnya jauh dari Allah. Walaupun toh kelihatannya secara duniawi ya, mungkin dia beribadah, mungkin dia melakukan hal-hal yang lain, tapi kalau di dalam Allah nggak berkenan, ya pasti mereka pun juga dibinasakan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi memang adalah kegenapan firman untuk melenyapkan seperempat penduduk bumi ini. Tapi sekali lagi, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, selama kita ini mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus, pasti kuasa Allah itu akan diberikan pada kita. Karena itu kita janganlah sekali lagi membatasi karya Allah dengan pikiran kita. Sebab dengan jelas sekali disebutkan pada Yesaya berapa 5:5-9 itu. Seperti tingginya langit dari bumi, kan gitu kan? Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Silakan dibaca. Yesaya 55 ayat 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kalau sudah demikian, apakah kita tidak mengimani? Apakah kita tidak mengakui bahwa rancangan Allah, jalannya Allah ini sangat berbeda jauh dengan apa yang kita pikirkan, sangat berbeda jauh dengan apa yang kita khawatirkan. Ini mestinya menjadi pegangan bagi kita semuanya, agar dalam menjalani kehidupan ini kita tidak dihantui oleh rasa takut. Waspada boleh, ya, waspada boleh. Kita menjaga diri wajib, iya dong, bukan sembrono ya. Kita wajib menjaga diri, karena kita diberi hikmat, diberi akal budi. Tapi jangan sampai kekhawatiran, ketakutan ini yang melemahkan iman kita, yang membuat kita membatasi karya Allah. Sangat jelas sekali di sini. Nah, kalau tingginya jalan Allah dibandingkan dengan tingginya jalan kita, jauhnya seperti itu. Apakah bagi Tuhan mustahil apa yang terjadi ini? Gak ada tuh. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya ada di dalam genggaman Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena dialah yang memiliki kita semua, alam semesta, bumi, laut, udara, dan semuanya itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menggerakkan sesuatu, terjadi, ya terjadilah. Tapi kalau walaupun digerakkan sesuatu seperti itu yang terjadi, kalau kita dalam lindungannya, apakah kita tidak diselamatkan? Walaupun itu di depan kita yang terjadi. Banyak dari saudara kita mengalami kejadian yang mujizat Allah yang secara akal manusia ini tidak mungkin terjadi. Secara akal manusia ini mustahil. Mereka pasti dalam keadaan bahaya, tapi ternyata Allah melindungi, Allah menyertai, Allah membentenginya. Bahkan Allah melepaskan kehidupannya dari mara bahaya. Mujizat Allah tidak pernah berhenti. Karya Allah pun selama alam semesta ini masih ada, terus berkarya. Kasih Allah pun tetap dicurahkan. Hukuman Allah pun juga tetap berjalan.
Jadi semuanya ini ya terjadi seperti itu. Ketika hati kita ini menjauh dari Tuhan, ketika kita ini lepas dalam pengawasan Tuhan, artinya hidup kita lepas dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, kita berot, berarti kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita lepas dari Tuhan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu dan kejahatan, ya pasti kasih Allah ini menegur kita. Kasih Allah mengingatkan kita, memperingatkan kita kembali melalui hajaran didikannya. Mau dijewer, mau ya apa, itu seluruh kehendak Allah. Mau ditegur, diberikan pergumulan, diberikan sakit penyakit, ini semuanya untuk mengoreksi diri kita kembali. Apakah hidup kita ini sudah seturut dengan kehendak Allah atau belum? Tapi selama kita ini hidup di dalam jalan kasih Kristus, di dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang mustahil bagi manusia, ini tidak mustahil bagi Allah akan digenapi. Bagaimana Allah akan melindungi, menyertai kita. Mungkin di tempat kita masing-masing yang tinggal saat ini, di lingkungan sekitar kita, entah di kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, apakah tidak ada yang kena corona? Iya toh? Saya kira semuanya ini di lingkungan kita, orang-orang percaya pun ini juga diberikan itu semua. Tapi selama kita ini mendekat, selama kita ini waspada, selama kita ini mau menjaga diri, pasti mujizat Allah akan diberikan pada kita. Kan katanya corona ini juga sekarang ya mutasinya lebih parah kan, bisa melalui udara, pandangan mata dan segala macam kan, informasinya kan seperti itu. Nah kalau ini kita tidak dalam lindungan Allah, tidak dalam penyertaan Allah, tidak orang-orang yang dipilih Allah, pasti kita akan kena. Walaupun toh kita sudah divaksin misalnya, ini adik saya sendiri sudah divaksin 2 kali, satu keluarga kena termasuk dia. Ya, memang efektivitas vaksin itu hanya tidak 100%, hanya beberapa persen. Tapi itu juga bisa membantu kita untuk kita waspada juga boleh. Tapi semuanya ini kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak ya, memberikan si A, bahwa mati itu walaupun tidak kena corona kan juga bisa mati. Apa mati harus dengan corona? Kan enggak. Karena umur manusia ini sudah ada dalam tangan Allah sendiri. Jadi kita ya bersyukur aja, pasrah hidup ini, karena kita kalau besok pagi setelah tidur nanti malam ini, besok pagi ini kita dibangunkan, itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita supaya kita ini juga mewartakan kabar sukacita Kristus. Kita yang pada malam hari dibangunkan, berarti kita ini merasakan kasih Allah, merasakan penyertaan Allah, merasakan mujizat Allah. Inilah yang mestinya harus kita kabarkan, kita sampaikan. Begitu besar Allah kita melindungi kita di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini dilanda dengan wabah seperti ini. Karena itu sekali lagi dijelaskan tadi bahwa rancangan Allah, jalannya Allah ini sangat jauh sekali dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Ya, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, ya toh? Air samudranya yang hebat, ini Allah keringkan. Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan. Loh, laut itu kan dalam. Ini menjadi jalan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang diselamatkan bisa berjalan. Demikian juga kita. Ya, kita pun akan dibuat berjalan di tengah hal yang tidak mungkin.
Yesaya 51 ayat 10 Pak Nadir. Kita akan dibuat melalui jalan yang secara akal manusia tidak mungkin terjadi. Tapi Allah mampu melakukan ini. Kan ya? Itulah kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga bagi orang yang percaya, tidak ada mustahil karya Allah itu untuk menyertai orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Dia. Silakan Pak Nadir. Yesaya 51 1 ayat 10. Yesaya 51 Ayat 10. ayat 10. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan? Bukankah? Bukan. Ayat 10. Yesaya 51 ayat 10. Yesaya 51 ayat 10. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Loh, ini loh. Karya Allah ini sudah dinyatakan mulai dahulu kala terhadap orang-orang yang dipilih kan, supaya orang-orang pilihannya ini diselamatkan, bisa menyeberangi di antara mara bahaya yang sedang mengancam mereka. Laut yang begitu dalam, air samudera yang begitu lebat. Allah ini berkuasa untuk laut ini menjadi jalan yang kering. Coba. Apa enggak luar biasa sekali mujizat Allah yang dinyatakan pada kita? Lah kira-kira kalau laut itu dikeringkan apa tuh pada waktu itu secara akal manusia, ketika Allah Musa membelah laut itu, apakah di tengah-tengahnya itu enggak becek? Kalau logika kita kan becek, tetapi Allah membuat kering kan itu. Ya, jadi saat itu juga lah ketika kalau dibelah enggak ada jalan licin. Iya enggak? Batu-batu pun mungkin juga sudah disingkirkan karena kuasa Allah. Sehingga bangsa Israel yang dikejar oleh orang Mesir, oleh Fir'aun waktu itu, tentara Fir'aun, ya dapat dengan mudah melaluinya. Kan gitu. Tapi ketika bangsa Israel sudah diselamatkan buat jalannya karena dia orang pilihan dan orang-orang Fir'aun tadi, orang Mesir tadi bukan menjadi orang pilihan, betapa mudahnya Allah mengembalikan laut itu kembali seperti semula sehingga orang-orang di situ hanyut semua dan mati tenggelam di situ. Karena itu kira-kira ini loh, lah nggak mungkin kan? Kan mustahil itu menurut akal budi kita. Ketika kita diberhadapkan suatu bahaya seperti itu, ketika misalnya saat kita jadi orang Mesir pada waktu itu, jadi orang Israel yang dikejar orang Mesir pada waktu itu, kita mau lari kemana? Kan otomatis pikiran manusia ini jelas, wah nggak mungkin, bagaimana bisa selamat, kita ini akan dibunuh oleh tentara Fir'aun, kan gitu kan? Iya. Nah, tapi Allah nggak seperti itu. Rancangannya Allah yang begitu tinggi daripada rancangan kita. Jalan Allah yang tidak sama dengan jalan kita. Allah dengan mudahnya memberikan keselamatan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk selamat dari mara bahaya. Demikian juga kita. Asal kita ini mau taat setia, asal kita mau mendekat pada Tuhan, pastilah firman Tuhan itu digenapi. Pastilah firman Tuhan itu akan terjadi. Sehingga kita pun ini juga akan dilindungi. Sehingga kita pun juga akan dibebaskan dari segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Ini supaya kita ini, firman ini sebenarnya menguatkan kita, supaya kita tidak ragu lagi akan kuasa Allah. Tapi bukan berarti kita sembrono, bukan. Tetap pemerintah sudah memberikan rambu-rambu, ya. Allah pun juga memberikan rambu-rambu bagi kita. Selama kita berjalan di rambu-rambunya pemerintah, selama kita berjalan di rambu-rambunya Allah, otomatis kita pun juga akan melaksanakan berkat Allah yang seperti itu.
Jadi ini dua-duanya harus berjalan. Gitu. Ya. Dua-duanya harus berjalan. Kalau pemerintah menganjurkan vaksin, ya silakan. Bagi mereka yang fisiknya kuat, tidak memiliki penyakit pembawa bawaan, ya, gitu. Tidak ada gula, tidak ada tensi, tidak ada sakit jantung, misalnya, kan ya, tidak darah tingginya itu enggak. Nah itu ya silakan saja. Kalau kondisi bapak ibu saudara saya sehat, lakukan itu supaya kita pun juga dilindungi dengan kita membentengi diri itu. Tapi yang lebih terpenting lagi, kita ini harus berjalan di dalam relnya Tuhan. Walaupun kita berjalan di prokesnya pemerintah, tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, siapa yang berkuasa atas hidup kita ini? Ya toh? Karena yang memiliki hidup kita, otoritas kita itu dalam tangan Tuhan. Jadi yang utama di sini adalah bagaimana kita membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Ya, kalau ini kita lakukan, kegenapan firman di 1 Korintus 2:9 itu. Ya. Kan ya? Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, kan gitu ya? Kan ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah dipikirkan timbul dalam hati manusia, kan ya? Semuanya itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya orang-orang yang takut pada Dia, orang-orang yang hormat pada Dia. Bu Edi silakan. 1 Korintus 2 ayat 9. Satu Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berarti kan hal-hal yang mustahil loh. Iya enggak? Iya. Hal-hal yang mustahil bagi kita ini ternyata sudah Allah sediakan. Nah mestinya dengan ini kalau kita mau mengimani firman ini, kita mau betul-betul berpegang firman Tuhan ini, kita mestinya tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak takut menjalani kehidupan ini, karena kehidupan kita ini adalah hidup untuk bersaksi. Kita dipilih Allah ini untuk menyatakan karya kebenarannya. Kita dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita yang sudah mengenal kebenaran Kristus membagikan kepada orang lain, supaya kita yang sudah merasakan kasih Kristus menceritakan kepada orang lain betapa hebat, betapa besar kuasa Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Dia, itu digenapi dengan catatan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi mereka yang mau taat akan firman-Nya. Artinya bagi dia yang mau hidup turut kehendaknya, hidup di dalam rel Allah, di dalam jalan Allah, itu pasti mujizat Allah akan diberikan, mujizat Allah akan dirasakan. Kesaksian firman banyak, gitu. Bagaimana Daniel dimasukkan dalam kandang singa, gitu. Dan kalau misalnya Daniel pada waktu itu hidupnya tidak seturut dengan kehendak Allah, bisa merasakan mujizat? Tidak bisa. Padahal orang di luar sana sudah gak mungkin kon selamat, kan gitu. Ketika Daniel dimasukkan kandang singa, mereka semua memikir begitu. Tidak mungkin dia dapat keluar hidup-hidup, pasti akan dicabik-cabik oleh singa, pasti akan dimakan. Tapi karena hidupnya Daniel hidup berpadanan dengan kehendak Allah, hidup seturut dengan kehendak Allah, bagaimana? Allah menunjukkan mujizatnya. Allah berkuasa mengatupkan mulut singa itu, sehingga singanya pendilat aja enggak. Iya enggak? Apalagi gigit, apalagi nyakar, enggak. Singanya diam. Dan ini kan hal yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Bagaimana Sadrak, Mesyak, Abednego?
Ya toh? Ketika dia hidup kudus, hidup menyembah Allahnya dengan benar-benar, dihadapkan pada perapian yang menyala-nyala. Yang orang yang melemparkan aja terbakar mati, tapi dia ada di dalam tengah-tengah api itu. Dia nggak mati, tidak ada yang terbakar sedikit pun, enggak, rambutnya aja pun nggak ada yang gosong, bau hangus pun tidak ada dalam pakaiannya. Ini adalah kesaksian firman, betapa besar mujizat yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya taat, hidupnya seturut dengan Dia. Pasti Allah memberikan itu. Tapi ketika ya hidup kita ini tidak taat setia dengan Allah, Allah pasti akan memberikan hukuman-hukuman. Allah pasti akan menegur kita, mengingatkan kita dengan keras, supaya kita sadar dan kita mau kembali bertobat. Kami firman Tuhan menyatakan, noni ya, Mazmur 62 nih, ayat 8. Kalau di situ ayat 9 kalau di HP. Kan ya? Dinyatakan di situ agar kita ini mau datang pada Dia, percaya sungguh-sungguh pada Dia. Percayalah kepada Tuhan ya, semua umat ini, seluruh umat ini diharapkan supaya percaya. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Jadi ungkapkan apa yang ada dalam diri kita, karena Dialah Allah kita, menjadi gunung batu dan keselamatan kita. Silakan ya, dibaca. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Setiap waktu ya ini. Jadilah kita diperintahkan oleh Tuhan agar kita ini percaya kepada Dia ini setiap waktu. Jadi artinya tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk melupakan Dia. Tidak ada kesempatan lagi di waktu-waktu itu kita memalingkan diri kita kepada hal yang lain. Tapi di sini Allah menghendaki agar kita percaya setiap waktu. Hei semua umat. Terus? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Terus? Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah ini, kalau kita percaya kepada Dia bahwa Allah ini menjadi tempat perlindungan kita, mestinya kita nggak takut, tapi mencurahkan segala apa yang ada dalam diri kita, segala apa yang dalam hati kita, kita curahkan, kita bawa ke dalam doa kepada Allah. Kalau ini kita lakukan, kita akan dapat bersukacita. Kita akan bisa bernyanyi. Ya. Sebagaimana kalau dibaca mulai ayat 6. Ya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat 6 kan gitu. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini harus kita pujikan dalam diri kita. Selama kita percaya kepada Allah, selama kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Dia, karena Dia yang memiliki rancangan di luar kemampuan kita. Dia pun sudah begitu banyak menunjukkan mujizat pada kita melalui firman-Nya. Karena apa mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Apa mustahil bagi manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya akan mungkin. Sehingga kegenapan 1 Korintus 2:9 tadi pasti akan diberikan pada kita. Karena itu teruslah bersemangat di dalam menghadapi kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita yang dikelilingi oleh mara bahaya yang mencekam. Tapi kita tidak usah takut sekali lagi. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita berpegang teguh pada Dia, selama kita
mengandalkan Dia, hidup di dalam jalan kasih-Nya, Tuhan akan menyertai kita. Dan kita pun harus waspada agar hidup kita tidak mudah diseret oleh kuasa-kuasa jahat yang membuat kita, pikiran kita ini mengecilkan, membatasi kuasa Allah yang begitu besar itu. Kiranya dalam sejahtera Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita mendapatkan pencerahan dan penguatan dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini yang sungguh semakin mengancam keselamatan manusia. Tapi bagi orang yang percaya akan dilindungi, karya Allah akan menyertai kita dan melindungi kita. Mari kita bersyukur melalui pujian kita nomor 574. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, sambil kita menyerahkan persembahan kita. Biar semuanya bergoncang, tapi janji Tuhan tetap untuk kita semua yang percaya. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Maha kasih Allah Bapa Surgawi, yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur ya Bapa atas waktu dan kesempatan untuk kami bisa sowan dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami, menyapa kami melalui sabda-Mu yang kudus, yang sungguh menguatkan iman dan percaya kami. Sabda-Mu yang sungguh luar biasa, karya-karya-Mu tidak terpahami oleh kami manusia yang penuh dosa dan kelemahan. Untuk itu ya Bapa, mampukanlah kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak dan firman-Mu, hingga Tuhan Yesus berkenan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat dan petaka, hingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini perkenankanlah kami berdoa syafaat. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan doa yang Tuhan Yesus Yosua, baik yang ada di beberapa kota di Jawa Timur, di Jakarta,
di Ambon, di Makassar, dan di Yogyakarta. Tuhan Yesus, sungguh kami mohon Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, roh hikmat dan semangat bagi para imam dan soko guru, agar dalam situasi seperti ini tetap semangat dalam mendampingi warga, hingga warga tetap dalam pemeliharaanmu, imannya tetap dikuatkan, terlebih dalam situasi yang saat ini boleh terjadi. Demikian pula ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para imam yang sudah sepuh, yang semakin berkurang keadaan fisiknya. Mohon Tuhan Yesus memberkati dengan semangat tetap bisa menjalankan tugas-tugas pelayanan untuk mendampingi warga, sehingga warga tetap didampingi dan imannya tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang Bapa beri karunia khusus. Tolonglah agar roh hikmat kebijaksanaan surgawi selalu ada di dalam para hamba-Mu. Melalui kesatuan hati para hamba-Mu, sungguh karya-Mu yang luar biasa boleh Bapa nyatakan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia. Sungguh kami menyerahkan para hamba-Mu, para pendeta, pastor, dan siapapun yang bekerja di ladang Tuhan. Tolonglah agar tetap semangat, tetap menjalankan tugas-tugas untuk mendampingi warga dengan baik, sehingga sungguh warga tetap merasakan aman, tentram, dan imannya selalu terdampingi oleh para hamba. Matur nuwun Gusti Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui kepemimpinan Bapak Jokowi dari pusat sampai di tingkat daerah. Tolonglah ya Bapak, agar roh hikmat-Mu selalu membersamai para pimpinan-Mu untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di negeri ini, baik mengatasi pandemi yang semakin merajalela dan kejadian-kejadian yang lain, banyak bencana alam, juga kaum radikal yang ingin memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sungguh Tuhan Yesus, kami mohon para pimpinan kami dimampukan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di negeri ini, sehingga negeri ini boleh tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa kesempatan ini kami boleh mempersembahkan sedikit berkat yang Tuhan Yesus berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati hingga boleh menjadi sarana untuk pelayanan di persekutuan ini. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah seru doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami akhiri dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua.